Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini Sabtu tanggal 16 April 2022. Saya akan menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian. Informasi ini berkaitan dengan apa yang sudah kami sampaikan pada saat hari Kamis. Hari Kamis itu tanggal 14 April 2022 yang disampaikan untuk merefresh saja bahwa ada 2 poin. Yang pertama adalah penanganan kasus yang ditangani oleh Polres Lombok Tengah sejak hari Kamis sudah ditangani oleh Polda. Dalam hal ini adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Dan ada 2 dugaan, ada 2 perkara yang kita dalami dalam penyidikan. Kemudian hari ini, setelah hari Kamis kemarin, maka penyidik bekerja keras dan cepat untuk melakukan kegiatan penyidikan lanjutan. Hari ini juga kita sudah melakukan gelar khusus perkara. Kenapa sih dinamakan gelar khusus? Penanganan kasus ini menjadi perhatian publik dalam hal penegakan hukum atau penyidikan yang berkaitan. Sehingga tadi sudah dilaksanakan gelar perkara khusus yang dihadiri oleh penyidik itu sendiri, kemudian pengawas internal Polda yang terdiri dari Propam, kemudian Polda, dan juga diikutkan dalam gelar itu adalah ahli pidana. Diputuskan dalam gelar perkara bahwa mana dia? berdasarkan dari 184 ya, 184 KUHP itu adalah biasa. Kalau kita perhatikan adalah saksi, ahli, surat petunjuk dan kuahir. Putusan dari gelar perkara khusus adalah bahwa perkara yang bersebab akibat hilangnya nyawa 2 orang atau berkaitan dengan penetapan tersangka M alias AS menyimpulkan bahwa terdapat fakta yang disampaikan dalam gelar perkara khusus tadi adalah yang dilakukan oleh saudara M alias AS adalah perbuatan pembelaan terpaksa. Itu sehingga pada saat ini tidak diketemukannya unsur perbuatan melawan hukum, baik secara formil dan material. Formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Material tentunya adalah perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan. Kemudian, berdasarkan dari peraturan Kapolri nomor 6 2019 pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana, kami menyimpulkan bahwa untuk penanganan atau penyidikan kasus tersebut dihentikan atas nama tersangka yang tadi saya sebutkan, M alias AS. Karena kalau kita perhatikan di pasal 30 peraturan Kapolri nomor 6 2019 berkaitan dengan penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
Artinya di situ sudah memuat beberapa hal. Yang pertama adalah legalitas, proporsional, akuntabilitas, dan necesitas. Jadi, laporan polisi berkaitan dengan atau nomor polisi LP 137 untuk saat sekarang dilakukan penghentian penyidikan. Administrasi penyidikan berkaitan dengan penghentian penyidikan akan dilakukan segera oleh penyidik. Itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Ini kan kejadian tanggal 10. Kemudian setelah itu beredar di Facebook, di media sosial bahwa ini terjadi begal itu, bahkan sebelum polisi melakukan press release. Dan setelah itu apakah polisi terjebak karena opini tersebut sehingga ada dugaan bahwa opini-opini itu dibangun untuk merusak nama dari Kapolres Lombok Tengah, mengingat beliau berhasil membawa sukses acara dari WSBK Pramusim dan MotoGP. Iya, tadi saya juga di awal sudah menyampaikan bahwa press release hari ini adalah tindak lanjut dari press release kita hari Kamis. Jadi kalau penyidikan dalam pembuktian tentunya sudah diatur. Yang pertama adalah 183 KUHP dan 184 KUHP. Itu pedoman kita. Jadi tidak ada unsur yang lain tadi disampaikan. Yang kami lakukan adalah penyidikan sesuai dengan fakta hukum yang kami sampaikan. Gitu ya, Mbak? Oke. Kedua, gantian yang lain. Setelah ini dibebaskan secara murni berarti Penghentian penyidikan. penghentian penyidikan. Iya, penghentian penyidikan dasarnya di KUHP adalah 109. KUHP kita menghentikan penyidikan karena tidak memenuhi unsur. Artinya dia bebas murni. Kami hentikan Ketiga. penghentian penyidikan. Jadi penyidikannya berhenti dengan alasan tidak memenuhi unsur. Gitu ya. Siapa? Satu lagi ya. Kan kita ketahui yang bersangkutan kan ada membawa senjata tajam. Nah, itu mengenai itu bagaimana? Yang tadi saya sampaikan, selain dari penghentian penyidikan yang dimaksud dari pasal 109, tadi kan juga saya sampaikan dalam Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 pasal 30 dan pasal 49 ayat 1 KUHP. Maka secara formil tadi saya sampaikan, formilnya adalah pasalnya itu sendiri kan formil 49 ayat 1 KUHP. Dan materialnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh saudara. Jadi di situ di daerah Lombok Tengah atau di sebagian wilayah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara M atau AS itu patut dilakukan dalam situasi yang tadi saya sampaikan. Gitu ya, terima kasih. Artinya diabaikan demi hukum ya, Pak ya? Ya. Bapak, isu yang beredar bahwa ini terjadi ada kaitannya dengan narkoba, apakah akan dilanjutkan? Artinya itu diabaikan demi hukum ya? Apa yang diabaikan? Terkait pembawaan senjata tajam oleh Yang tadi saya bilang secara material bahwa tindakan tersebut masuk dalam kriteria dari perbuatan pembelaan terpaksa dari saudara. Cukup ya? Lanjut. Apakah penghentian ini ada kaitannya dengan mungkin selain dari tidak ada paksa hukum, ataukah karena dorongan dari aksi-aksi tertentu seperti Saya kira tadi sudah saya sampaikan, dasarnya adalah 109 KUHP dan pasal 49 ayat 1 KUHP. Pak Polda, kami ingin tegaskan. Satu lagi ya. Ya, kami ingin tegaskan mengapa status tersangka pada diri Ahmad Sinta dilakukan sangat terburu-buru. Apakah ini menjadi perhatian dari pihak polisian untuk mengecek
tindakan dari Polres Lombok Tengah. Satu, Pak. Yang kedua, apakah pengakuan dari terdakwa yang lain, kasus yang lain atau begal itu menguatkan bahwa posisi Ahmad Sinta memang tidak bisa diposisikan sebagai tersangka karena dia membela diri. Pak, yang terakhir, Pak, berdasarkan kasus ini, kondisi di desa Ganti itu sampai sekarang masih gelap kita. Nah, apakah dengan kasus ini polisi akan memberikan lampu-lampu penerangan untuk pengamanan dan CCTV, mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Tengah atau provinsi untuk memberikan lampu-lampu penerangan, pengamanan dan CCTV di situ, Pak? Karena harus ada solusi, Pak, dari kasus ini. Oke, saya coba jawab yang dari terakhir ya, supaya ingat ya. Nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Untuk hal yang pertama dan kedua, berkaitan dari pertanyaan, penetapan tersangka sudah diatur. Penyidikan pun sudah diatur. Bagaimana penyidikan itu bisa dilakukan? Tentunya, tadi saya bilang di 184. Penyidikan bisa dilakukan itu minimal ketercukupan 2 alat bukti. Begitu? Begitu juga dengan penetapan tersangka. Itu berdasarkan 2 alat bukti. Berkaitan pertanyaan tadi, bahwa penyidik Polres Lombok Tengah mempunyai kewenangan untuk melakukan sebagaimana undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik. Polda itu adalah pembina fungsi dalam bentuk lapis kemampuan yang dilakukan di tingkat Polres. Itu yang bisa disampaikan. Jelas ya? Terima kasih. Tidak ada pengacara. Betul, tadi saya sampaikan bahwa penetapan itu dilakukan oleh Polres. Maka kami Polda adalah pembina fungsi dan pengampu dari kegiatan penyidikan yang dilakukan. Gitu ya. Saya kira terima kasih. Teman-teman sekalian,